warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anisya dari Pendidikan IPS 1 semester 7 mata kuliah White Color Crime. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai critical book review pada mata kuliah White Color Crime. Adapun identitas bukunya, buku yang utama itu saya pakai Pendidikan dan Budaya Korupsi. Penulisnya itu Adwirman SH, penerbitnya itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Tebal bukunya itu 204 halaman. Adapun buku pembanding yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi, penulisnya itu tim penulis buku anti korupsi. Tangan penerbitnya itu 211. Penerbitnya itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tebal bukunya itu 167. Ya, adapun saya akan menjelaskan ringkasan buku. Buku yang pertama itu di sini korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tingkat bermoral, tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi ini juga dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal. Praktiknya biasanya berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privasi, hingga di kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari masyarakat. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, kurangnya pengalaman terhadap nilai-nilai agama menjadikan para penganut agama tetap melakukan korupsi. Kejahatan korupsi dapat digolongkan pada kejahatan yang luar biasa karena akibatnya yang sangat merusakkan sendi-sendi. Strategi pemberantasan korupsi bukan hal yang sederhana, karena itu perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat dan organisasi yang ditangani serta karakteristik pihak terkait dan lingkungannya. Terdapat 6 strategi nasional yang telah dirumuskan, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkannya menjadi 3 strategi, yaitu penindakan, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Upaya penindakan merupakan upaya represif yang menitik beratkan pada penumpasan setelah tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan korupsi itu ditunjukkan untuk mempersempit peluang terjadi tindak pidana korupsi pada tatanan kepemerintahan dan masyarakat. Upaya pencegahan mencakup ini adalah pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembuatan instrumen hukum dan evaluasi. Adapun tindak pidana korupsi, dalam tindak pidana korupsi ini terdapat 7 jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara: suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan dan gratifikasi. Adapun pasal-pasal yang mengatur jenis korupsi, yang pertama itu kerugian keuangan negara ada di pasal 2 dan pasal 3. Suap menyuap itu ada di pasal 5 ayat 1A dan B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1A dan B, pasal 6 ayat 2. Penggelapan jabatan itu ada di pasal 8, 9,
10A, 10B, dan 10C. Adapun buku pembandingnya yang saya jelaskan dalam ringkasan. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, sering perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintah. Korupsi juga dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, terlebih bila korupsi sudah secara sistematik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi itu menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi ini hanyalah dari satu sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sesungguhnya. Di samping peraturan perundang-undangan ini yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat. Hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. Keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara-negara pun menjadi semakin terpasok dalam kemiskinan. Berbagai macam perspektif digunakan penulis untuk mengulas pemahaman mengenai korupsi. Dalam perspektif politik, dapat diketahui bahwa terdapat dua pengertian korupsi dalam arti sempit dan arti luas. Mengutip pandangan Hegel, penulis menyatakan bahwa dalam arti sempit korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam arti luas, korupsi merupakan upaya menghambat negara untuk menjadi kendaraan utama dalam rangka menjalankan fungsi distribusi akses bagi kemaslahatan masyarakat. Melalui perspektif ini, bagaimana sejarah politik Indonesia dalam menyikapi korupsi? Bukanlah penanda bagi datangnya zaman baru yang bebas dari korupsi. Bahkan gerakan masyarakat yang muncul pada waktu itu lebih fokus pada isu bantuan hukum dan hak asasi manusia. Gerakan anti korupsi ini baru menemukan tempatnya dalam kancah politik di era reformasi.
dalam perspektif hukum, pembentukan lembaga-lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. Setelah mencermati realitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, penulis menganggap bahwa budaya mempunyai posisi penting. Korupsi telah menjadi pohon besar dalam sebuah tanaman nasional. Korupsi telah terjadi secara masif, ada di berbagai sektor, lintas profesi, bahkan telah masuk ke sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk perihal keamanan dari pusat hingga daerah. Kondisi demikian terjadi bukan karena pemberantasan korupsi yang kurang maksimal, tetapi karena keberadaan tanah atau budaya masyarakat yang masih sesuai permisif bagi pertumbuhan atau pohon korupsi. Korupsi terjadi karena dua hal, yakni sebab kultural dan sebab pragmatis atau faktor ekonomi. Jadi kesimpulannya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata berbicara mengenai pentingnya penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan penindakan ibarat tindak menebang pohon korupsi yang pada kenyataan masih bisa menumbuhkan tunas-tunas baru atau anak-anak pohon. Korupsi masih akan bisa hidup ketika tanahnya mendukung untuk menyuplai kebutuhan pohon, sehingga menjadi penting untuk menciptakan suatu medium tanah yang mampu mematikan akar pohon korupsi. Dalam hal ini, budaya masyarakat anti korupsi merupakan medium tanah yang seharusnya dapat mematikan pohon korupsi. Untuk itu, penindakan dan pencegahan budaya anti korupsi dalam pemberantasan korupsi harus dijalankan seimbang. Upaya menebang pohon harus terus dilakukan sekaligus menciptakan suatu medium tanah atau budaya anti korupsi, sehingga pada dasarnya perlawanan terhadap korupsi tidak lagi hanya menjadi domain negara tetapi juga masyarakat. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam buku utama dan buku pembanding. Buku utama itu kelebihan dalam bukunya, yang pertama itu dari segi penggunaan kata sangat tepat dan padat. Yang kedua itu mudah dipahami. Yang ketiga itu covernya terlihat sangat unik dengan warna yang ceria. Yang keempat itu materinya sangat lengkap, padat dan tidak berbelit-belit. Yang kelima itu setiap materi dijabarkan dengan lengkap. Adapun kekurangan dalam buku yaitu penggunaan huruf kurang tepat. Dalam buku pembanding, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, penggunaan kata baik, setiap kata-kata sederhana namun penuh makna. Yang kedua itu segi penulisan sangat menarik. Yang ketiga itu materi lengkap dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya, yang pertama itu pemborosan kata. Yang kedua itu terlalu banyak pengantar di setiap bab sebelum menuju materi inti. Yang ketiga adanya kata-kata di dalamnya itu berbelit-belit. Sekian hasil CBR saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.